Saya terima nikah dan kawinnya Nania Asya binti Raisan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Seruan lega terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Tampak para orang tua di barisan depan, ada yang menyeka air mata mereka sebagai tanda haru bahagia, dan beberapa saling bersalaman dan berpelukan. Semua seperti terhanyut dalam hiruk pikuk itu, tanpa ada yang memperhatikan sama sekali bahwa tidak ada raut kebahagiaan di wajah kedua mempelai di sana. Mempelai pria tampak mengangguk-angguk sambil tersenyum kecil menerima uluran jabatan tangan dari sana-sini. Sedang mempelai wanitanya terlihat menunduk dalam. Sebutir air mata tampak menetes dari matanya yang terpejam. Tidak ada yang tahu apa air mata itu artinya. Hanya aku sendiri yang tahu persis apa yang dirasakan wanita itu, karena mempelai wanita itu adalah aku. Ya, hari itu aku resmi menjadi seorang istri dari seorang lelaki yang belum pernah aku kenal sebelumnya. Aku melepas gaun pengantin yang aku pakai di kamar. Aku menghela nafas lega karena acara pesta pernikahan yang diadakan keluarga mertuaku selesai juga akhirnya. Kaki dan leherku begitu pegal seharian ini, berdiri menerima ucapan selamat dari tamu-tamu yang datang. Mungkin kalau saja aku menikmati momen ini sebagai pernikahan yang aku dambakan, lelah ini tidak akan aku rasakan. Ya, mungkin saja begitu. Tapi nyatanya, pernikahan ini hanya sebuah perjanjian yang hanya aku dan lelaki yang baru saja menjadi suamiku itulah yang tahu. Tok tok tok, suara ketukan di pintu mengagetkanku. Aku buru-buru membukanya. Tampak Davin berdiri di depan pintu. Dia mengerlingkan matanya melihatku sudah memakai baju tidur. Wih, ada yang sudah siap-siap buat tidur nih kayaknya. Loh, kok udah keramas? Kan belum mulai. Ujarnya terserum nakal sambil nyelonong masuk ke kamar dan langsung menjatuhkan tubuhnya ke tempat tidur. Aku mengacuhkannya dengan kembali duduk di depan meja rias, membelakanginya sambil melanjutkan membereskan baju yang bekas aku pakai. Ish, aku dicuekin istriku sendiri loh. Maafin aku istriku, sudah membuatmu menunggu lama. Ah, saudara-saudara yang datang memang kurang peka, mengajak pengantin baru ngobrol sampai larut begini. Aku nyengir kuda mendengarnya dan melirik ke arah Davin. Tampak dia sedang memeluk guling dengan memejamkan matanya. Sepertinya merasakan nyaman, akhirnya bisa rebahan mungkin. Ganti baju dulu kalau mau tidur, ujarku. Shh, shh. Aku menengok. Sabar, aku mandi dulu ya. Davin dengan muka konyolnya mengedip-ngedipkan matanya menatap ke arahku. Aku geli melihatnya dan memilih membuang muka. Apa sih kamu, Vin? Wah, bahkan istriku pun sepertinya tidak mau tidur denganku. Davin memukul-mukulkan bantal ke mukanya sendiri. Shh, jangan kenceng-kenceng ngomongnya, bisikku sambil melotot ke arah Davin. Kamu mau keluarga dengar? Ya sudah, aku mandi dulu ah. Kali aja habis mandi kamu jadi tertarik ke aku. Davin bangun dari tidurnya dan mulai melepas bajunya. Wait. Kamu mau apa? Aku kaget melihatnya. Ya ganti baju lah, jawabnya cuek sambil melempar baju bagian atasannya ke kursi. Kali ini aku melotot ke arahnya. Davin, kamu tahu kan peraturan kita? Halo, ini kamarku, ini rumahku. Kalau kamu tidak mau lihat ya tinggal merem sih, gerutunya. Davin! Kali ini aku setengah menggeram ke arahnya. Pasal 8.6 ya. Iya Salam, pahit. Ujarnya sambil masuk ke kamar mandi kesal.
Aku tersenyum menang. Dasar, apa semua orang kaya seperti ini, batinku. Begitulah aku mengenal Davin, seorang anak laki-laki yang hidupnya dihabiskan di luar negeri dan terpaksa kembali ke Indonesia untuk mengurus perusahaan ayahnya. Dibayang-bayangi adik-adik tirinya yang siap mengambil alih apabila Davin gagal. Dan karena alasan itulah aku ada di posisi sekarang. Aku, seorang anak tunggal yang membutuhkan dana besar setiap bulannya karena harus membiayai pengobatan ayahku, yang dengan percaya dirinya mencantumkan expectation salary yang tinggi dalam menjual segudang pengalaman kerjaku selama ini sebagai manajer. Dipertemukan dengan Davin melalui seorang kolegaku, hingga terjadilah pernikahan di atas perjanjian antara aku dengan Davin seperti sekarang ini. Berkali-kali aku berdoa, semoga Allah tidak menghukumku karena hal ini. Semua aku lakukan demi ayahku. Davin butuh tenaga dan pikiranku, dan aku membutuhkan uangnya. Mungkin terlalu konyol jika aku menyebutnya jodoh. Ya, karena sebenarnya aku tidak mencari jodoh, hanya menunggu ditemukan, dan Davinlah yang menemukanku.